Oke, sekarang kita sudah tahu IP address dari Metasploitable. Kita bisa langsung melakukan scanning dengan Nmap. Kita akan mulai dari basic scanning. Untuk melakukan basic scanning, kita ketik Nmap, kemudian masukkan IP address dari Metasploitable tadi, yaitu 192.168.209 dan 146. Kemudian tekan Enter. Nah, sekarang kita sudah bisa melihat hasil scanning dari Metasploitable. Kita lihat dari atas. Di sini ada IP address dari Metasploitable. Dan di bawahnya ada keterangan house is up. Itu artinya Metasploitable sedang aktif. Dan di bawahnya lagi ada keterangan not shown 977 close TCP port. Ya, jadi ada 977 close TCP port yang tidak ditampilkan di sini. Sedangkan yang ditampilkan itu hanya port yang terbuka. Jadi ada beberapa port yang terbuka yang bisa kita lihat di sini. Dan ini artinya Nmap men-scan secara default sebanyak 1000 port ya. Sebenarnya ada lebih dari 1000 port. Ada banyak sekali port, yaitu sekitar 65.000 port. Ya, kita bisa cek di Google. Misalnya kita sini cek di Google. Kita ketik misalnya how many port ya. Oke. Nah, lihat di sini ada 65.535 port. Oke. Yang bisa kita lihat dari sebuah komputer itu. Sedangkan Nmap itu hanya men-scan 1000 port secara default. Oke. Dan kita bisa saja nanti membuat Nmap men-scan semua port sebanyak 65.000 port tersebut dengan memberi beberapa opsi. Oke. Dan untuk secara default ini hanya 1000 port. Oke, tetapi dengan 1000 port ini biasanya itu sudah cukup untuk kita melihat service-service yang mungkin bisa kita analisa, mungkin saja memiliki vulnerability. Oke, kita lihat di sini keterangan untuk port terbuka yang di bawah. Di sini ada nomor dari portnya. Ya, ini ada port 21, nomor 21, dan protokol yang digunakan adalah TCP, dan statusnya open. Kemudian service yang berjalan pada port 21 ini adalah FTP, atau File Transfer Protocol. Ya. Jadi port 21 ini adalah port untuk melakukan file transfer. Dan jika kita lihat di sini, protokol yang digunakan ini adalah TCP. Oke, apa itu TCP? Nah, TCP ini adalah sebuah protokol yang digunakan untuk melakukan koneksi antar komputer dalam sebuah network. Oke, misalnya ketika kita ingin melakukan search di Google, misalnya, itu kita harus terkonek dulu ke servernya. Baru request kita bisa direspons dengan data yang sesuai. Oke. Nah, untuk melakukan koneksi ke servernya, biasanya pada umumnya itu kita menggunakan sistem TCP ini, metode TCP, yaitu Transmission Control Protocol. Oke, untuk lebih jelasnya kita bisa cek di Google. Oke, secara umum itu ada dua protokol yang paling sering digunakan di internet, yaitu TCP dan UDP. Ketik saja TCP atau what is ya, what is TCP UDP. Tekan enter. Nah, kita bisa lihat di sini TCP itu Transmission Control Protocol dan UDP itu adalah User Datagram Protocol. Di sini ada keterangannya, TCP is a Connection Oriented Communication Protocol. Oke, jadi TCP itu adalah protokol yang berbasis koneksi. Oke, sedangkan UDP ini adalah Connectionless Communication Protocol, protokol yang tidak berbasis connection. Oke. Dan beda antara TCP dan UDP ini, kita coba buka gambarnya. Kita bisa lihat gambarnya untuk lebih jelas. Oke, untuk TCP,
itu kita melakukan koneksi melalui 3 step atau 3 langkah ya. Ada langkah yang pertama, misalnya di sini sender, misalnya kita sebagai klien dan di sini adalah receiver sebagai server. Ketika kita ingin terkonek ke internet, ingin merequest sebuah pencarian misalnya, kita harus melakukan 3 langkah koneksi. Yang pertama itu adalah kita mengirimkan paket SYN. Ini SYN, ini artinya Synchronized Sequence Number, kepada server untuk menyatakan bahwa kita ingin melakukan koneksi kepada server. Kemudian servernya merespons kembali dengan mengirimkan SYN-ACK. Oke. Nah, SYN-ACK ini maksudnya server ingin kita meng-acknowledge, mengkonfirmasi bahwa kita memang ingin melakukan koneksi. Dan kemudian langkah yang terakhir, kita akan mengirim ACK kepada server bahwa kita mengkonfirmasi untuk melakukan koneksi. Dan setelah 3 langkah ini selesai dilakukan, maka kita akan terkonek ke server dan server akan mengirimkan data sesuai dengan yang kita request. Nah, ini adalah sistem komunikasi yang paling sering kita gunakan di internet. Ya, misalnya kita search di Google mencari sesuatu, maka kita akan melakukan TCP connection. Dan di sebelahnya ada lagi protokol yang lain yang juga banyak digunakan di internet, yaitu UDP, yaitu User Datagram Protocol. Dan ini tidak melalui 3 tahap seperti tadi. Ini adalah connectionless communication ya. Communication antara klien dan server yang tidak berbasis koneksi. Hanyalah sebuah user datagram. Nah, ini koneksinya lebih cepat daripada TCP, tetapi datanya tidak terlalu reliable ya. Kadang ada data yang lost, itu tidak bisa dijamin keutuhan datanya dengan menggunakan UDP. Nah, contoh yang paling banyak kita lihat koneksi dengan menggunakan UDP ini adalah ketika kita melakukan live stream. Oke. Jadi live stream itu kita gunakan UDP. Sedangkan kita search di Google seperti ini, itu biasanya kita gunakan TCP. Oke, nah kita nanti di Nmap, kita akan gunakan Nmap untuk melakukan TCP connection kepada target mesin. Kita akan kirim SYN kepada target mesin, dan target mesin akan mengirimkan SYN-ACK ke Kali Linux kita kembali. Nah, dengan mengirim SYN-ACK ke Kali Linux, kita akan memperoleh informasi tentang service yang berjalan pada sebuah port. Oke. Nah, mungkin itu sedikit tentang TCP UDP ya. Dan untuk lebih jelasnya kalian bisa baca lebih detail lagi di Google ya. Oke, kita akan kembali ke sini. Kita sudah lihat tadi yang FTP, File Transfer Protocol, dan di bawahnya lagi ada port 22, yaitu ada SSH yang berjalan di situ, service-nya, Secure Shell, dan banyak lagi di bawahnya ada Telnet, ada SMTP, ada domain, dan ada port 80, ini juga terbuka. Ya, ini adalah port yang mungkin paling sering kita dengar ya, yaitu port untuk HTTP, untuk server internet ya. Nah, karena port 80-nya terbuka, ini artinya Metasploitable sedang melakukan hosting dari sebuah website. Nah, untuk membuktikannya, kita bisa cek di Google. Oke, kita masukkan IP address dari Metasploitable ini ke search engine Google. Oke, kita copy IP address-nya. Kita coba buka lagi Google. Oke, kemudian masukkan IP address dari Metasploitable ke Google. Kita ketik saja langsung 192.168.209 dan 146. Tekan enter, dan ternyata memang benar Metasploitable sedang melakukan hosting pada sebuah website, yaitu website yang ini ya, Metasploitable. Kemudian di sini ada link-link yang bisa kita cek di sini. Oke. Ini kita tutup lagi. Oke, dan banyak lagi port-port yang lain
Dan semakin banyak port yang terbuka, artinya akan semakin tidak aman sebuah mesin, dan semakin banyak port yang tertutup, maka sebuah mesin itu akan semakin aman. Oke, dan hasil-hasil seperti inilah yang akan kita tulis dalam sebuah report kita jika kita bekerja sebagai cyber security. Ketika kita menganalisa, melakukan scanning pada sebuah sistem, hasil dari scanning ini akan kita tulis dalam bentuk report. Oke, dan ini adalah cara kita melakukan scanning basic dari Nmap. Selanjutnya kita akan melakukan scanning yang lebih dalam lagi dengan memberikan beberapa opsi seperti yang kita lihat sebelumnya. Oke, ada banyak sekali nanti opsi yang akan kita gunakan dalam melakukan Nmap scanning.